Record ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Subagja. Di sini saya akan mempresentasikan teks ulasan buku yang dibaca oleh saya. Buku ini memang buku yang sangat bagus sih. Ini sekarang lagi dipegang sama saya, yang berjudul Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan. Penulis Marwah Daud Ibrahim, PhD, penerbit MH Production, tahun terbit 2003, tebal buku 225 halaman. Orientasi. Buku ini membahas bagaimana proses individu untuk bisa mencapai suksesnya, yang kemudian dengan suksesnya tersebut dia mampu bermanfaat bagi diri, lingkungan, dan bangsa, yang pada akhirnya jika sukses itu terakumulasi akan menghasilkan bangsa yang besar. Proses tersebut meliputi 7 bagian yang sebagaimana dituliskan di dalam buku ini. Tafsiran di bagian pertama. Bagian pertama itu menjelaskan tentang basic life skill. Mengapa perlu basic life skill? Seperti filosof Yunani kuno Epictetus yang mengatakan, first say to yourself what do you would be and then do what you have to do. Pertama-tama katakan pada dirimu, engkau akan menjadi apa, kemudian lakukan apa yang harus kamu lakukan. Pada akhirnya semua pun tergantung pada diri kita sendiri. Mengapa perlu basic life skill MHMMD? Karena penerbit ini, MHMMD sendiri, mempunyai visi untuk membuat Indonesia bisa berkompetensi di tingkat global maupun mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di tingkat nasional dan mengangkat keunggulan yang ada di tingkat lokal. Selain itu, penulis pun ingin putra-putri Indonesia benar-benar mampu mengelola hidup dan merencanakan masa depan, menentukan nasib, dan pada akhirnya pun nasib bangsa ada pada masa depan mereka. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus tahu tujuan kita. Bagian 2 yaitu pengenalan diri. Pengenalan diri ini meliputi napak tilas masa lalu. Dari manakah saya, mengetahui posisi sekarang, siapakah saya, dan merencanakan masa depan, akan kemanakah saya. Pengenalan diri ini juga terkait dengan amanah yang diemban oleh setiap insan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakmuri bumi, memakmurkan bumi. Di bagian 3 ini yaitu pencarian peluang yang meliputi peluang profesi dan peluang lokasi atau wilayah dengan memetakan peluang yang ada. Setiap individu bisa bermanfaat dimanapun dia berada, apalagi Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beraneka ragam potensi alam yang ada. Sedangkan potensi alam yang ada tersebut masih banyak yang belum dimanfaatkan. Bila setiap individu mau untuk memanfaatkan alam ini, angkatan kerja yang sibuk mencari lowongan kerja bisa diminimalisasi. Di bagian 4 ini meliputi penetapan tujuan, rencana, dan proses pencapaian. Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melalui jalan yang sulit. Seseorang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun di jalan yang mulus. Thomas Carlyle. Tujuan di sini haruslah spesifik, dan dalam pencapaian kita harus benar-benar fokus pada tujuan tersebut. Setelah menetapkan tujuan tersebut, dibuatlah semacam uraian proses untuk mencapainya, mulai dari awal sampai akhir, dan juga bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Lalu di bagian kelima meliputi penyusulan peta hidup dan pengelolaan waktu. Peta hidup di sini bisa berupa rencana 5 tahun, setahun, sebulan, seminggu, ataupun sehari. Dengan adanya pengelolaan waktu, maka waktu-waktu yang dijalani akan lebih efektif dan tidak terbuang cuma-cuma. Di bagian 6 meliputi perluasan wawasan dari pikiran dan pengalaman orang lain. Prinsip untuk mencapai sukses dari orang-orang yang telah merasakan sebelumnya adalah kerja keras dan yakin dengan apa yang dikerjanya. Dalam buku ini dijelaskan kita bisa dipelajari dari tokoh-tokoh yang telah mengalami kesuksesan terlebih dahulu. Tokoh yang diambil dalam buku ini adalah Margaret Hilda Thatcher, mantan Perdana Menteri Wanita Inggris, Bunda Teresa, B.J. Habibie, dan Haji Aksa Mahmud. Bagian 7 meliputi penutup.
bahwasannya keterampilan hidup dan merencanakan masa depan ini barulah awal. Manfaatnya sendiri sangat bergantung bagaimana kita secara disiplin menjalankannya dalam hidup kita. Lalu di sini ada evaluasi. Buku mengelola hidup dan merencanakan masa depan ini memiliki keunggulan, di mana dalam materi yang ada dalam bukunya memiliki pembahasan yang menarik tentang kemampuan individu untuk mencapai kesuksesan dan bermanfaat bagi orang lain. Namun dalam setiap kelebihan pasti terdapat kekurangan. Kekurangan dalam buku ini menurut saya yaitu menurut saya itu terdapat kata-kata yang terlalu baku dan sulit untuk dimengerti. Lalu banyak juga kata-kata asing yang ada dalam buku ini. Berbeda dengan buku, jadikan masa depan Anda lebih baik daripada masa lalu Anda, karya Sullivan dan Catherine Nomura. Yang isinya terdapat kata-kata yang lebih mudah untuk dimengerti dan tidak terlalu baku. Isi yang terdapat pada buku yang karya Sullivan dan Catherine Nomura tidak terlalu formal juga. Persamaan dua buku ini adalah sama-sama buku motivasi yang menceritakan agar kita untuk lebih semangat hidup dan menggapai masa depan. Kesimpulan, yang diangkat dalam buku mengelola hidup dan merencanakan kesuksesan masa depan adalah sukses bangsa adalah akumulasi sukses individu. Bangsa merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat rakyat atau individu-individu. Karakter dan kemampuan individu inilah yang menentukan karakter suatu bangsa. Jika karakter dan kemampuannya rendah, maka rendah pula lah karakter dan kemampuan bangsa tersebut. Sebaliknya, jika karakter dan kemampuannya tinggi, maka bangsa tersebut dipastikan mampu menjadi bangsa yang besar, unggul, dan maju. Untuk mencapainya diperlukan individu-individu yang mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada, baik itu potensi diri maupun potensi lingkungan. Sepertinya sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.